Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini, mari terlebih dahulu kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita lanjutkan pelajaran ketujuh kelas 6, temanya iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar. Kedua kata ini dalam keseharian memiliki kaitan yang sama terhadap segala permasalahan takdir baik maupun buruk. Jadi kalau kita ini punya persoalan mengenai takdir kita, takdir yang baik atau yang buruk, itu pasti ada keterkaitannya dengan iman kepada qada dan qadar. Agar lebih paham, mari kita simak penjelasan lengkap tentang iman qada dan qadar sebagai berikut. Dasar dan arti iman kepada qada dan qadar. Secara umum, iman kepada qada dan qadar itu berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki ketetapan, kehendak dan keputusan untuk semua makhluknya. Arti qada, kita akan bahas masalah qada terlebih dahulu. Apa itu qada? Secara bahasa, qada artinya ketetapan. Ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat azali kepada setiap makhluknya. Artinya apa? Sudah ada sebelum kelahiran atau keberadaan makhluk. Qada untuk seluruh makhluk Allah telah tercatat di Lauhil Mahfuz. Arti qada dalam kitab suci Al-Quran dapat meliputi hukum atau keputusan. Itu terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-65. Nanti silahkan anak-anak bisa membuka Quran surah An-Nisa ayat 65. Kemudian kehendak itu juga berada pada Quran surat Ali Imran ayat ke-47. Kemudian perintah itu juga ada dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Kemudian mewujudkan atau menjadikan itu juga berada dalam Quran surat Al-Fusilat ayat ke-12. Nanti silakan dibaca, dipahami anak-anak ya, pasti akan mendapatkan pengertian masalah qada secara umum. Kemudian selanjutnya kita akan membahas masalah qadar. Apa itu qadar? Qadar itu memiliki arti ukuran dan timbangan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, jadi kalau kita membahas masalah qada dan qadar ini tentu akan berkaitan dengan nasib atau kehidupan pada manusia. Contoh, qadar. Kalau kita diciptakan sebagai seorang laki-laki, maka qadar kita laki-laki. Kalau kita diciptakan oleh Allah sebagai perempuan, berarti qadar kita adalah perempuan. Kemudian contoh yang qada adalah yaitu sesuatu yang masih bisa diusahakan manusia. Contohnya melamar pekerjaan. Ya, punya keinginan ingin melamar pekerjaan di instansi pemerintah, ternyata diterima di instansi badan usaha milik negara. Ini adalah qada yang bisa diusahakan oleh manusia sehingga apa yang diinginkannya itu bisa tercapai. Kemudian masuk kepada hikmah iman kepada qada dan qadar. Apa itu hikmahnya? Yaitu melatih diri untuk senantiasa banyak bersyukur dan bersabar, lebih mendekatkan diri dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar dari sifat sombong dan putus asa, jiwa menjadi lebih tenang, menumbuhkan optimis dan giat bekerja. Jadi ini adalah salah satu daripada iman kepada qada dan qadar. Di samping juga iman kepada qada dan qadar, ya, kita juga harus
beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan iman kita kepada Allah, insya Allah kita akan selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak yang saya cintai, itu adalah pelajaran ketujuh tentang qadha dan qadar. Jadi sebelum kita akhiri, tugas kalian adalah merangkum ya masalah qadha dan qadar. Dirangkum dengan sebaik-baiknya. Kemudian kalau sudah selesai, ya tugasnya difoto, dikirim ke grup ya. Pertemuan hari ini mari kita akhiri dengan doa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.